Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Lesia serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penyusunan anggaran komprehensif pada Husain dari FAM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hadromi dengan NIM J0314201114 dari kelas AKNA P2. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah perusahaan. Di sini ada sejarah singkat perusahaan. Usaha dagang Husain dari FAM merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang pangan berupa susu sapi segar. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Mat Husain pada tahun 2000. Bapak Husain merupakan seorang lulusan S1 Manajemen yang saat ini berusia 45 tahun. Awalnya setelah lulus kuliah, Pak Husain ingin mencoba dalam berbisnis dan tertarik untuk mulai berbisnis susu sapi perah. Dan disitulah beliau mengajak keluarga-keluarganya untuk join berbisnis susu sapi perah dan membuat farm sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada profil perusahaan. Berdasarkan ketentuan PP nomor 7 tahun 2021, usaha Husain Dairy Farm merupakan kategori usaha mikro. Adapun produk yang dihasilkan adalah susu sapi segar. Husain Dairy Farm beralamat di Jalan Pengadegan, Utara 3, RT 08, RW 07, Jakarta Selatan. Sayangnya, usaha dagang ini belum memiliki izin usaha industri atau IUI, sehingga keberadaannya belum diakui secara hukum dan masih sulit untuk berkembang di skala industri yang lebih besar. Di sini kita akan mencari ramalan penjualan. Untuk meramalkan penjualan tahun berikutnya, maka diperlukan data anggaran penjualan yang diperoleh oleh perusahaan dari FAM selama 3 tahun terakhir. Berikut ini adalah data anggaran penjualan pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Di sini ada tahunnya 2019 sampai 2021. Penjualan liternya itu untuk 2019 itu 34.000, 2020 itu 36.000, 2021 itu 36.500. Jadi totalnya itu 106.500. Lalu untuk X-nya itu 0 untuk 2019, 2020 itu 1, 2021 nya itu 2. Lalu ditotalkan menjadi 3 untuk X-nya. Lalu di sini ada X kuadrat. X kuadrat untuk 2019 itu 0, 2020 nya itu 1, 2021 nya itu 4. Lalu kita totalkan menjadi 5. Lalu sini ada XY. XY itu didapat dari penjualan liter dikali X. Jadi untuk 2019 itu menghasilkan 0, 2020 nya itu 36.000, 2021 nya itu 73.000. Lalu kita totalkan menjadi XY nya itu 109.000. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan ramalan penjualan adalah least square. Rumus untuk analisis tren dengan metode least square adalah sebagai berikut. Di sini kita akan mencari Y dengan rumus A plus BX. Lalu untuk B-nya itu dengan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Lalu untuk mencari A-nya itu dengan rumus sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N. Lalu dengan cara berikut menghasilkan B-nya itu 1250, A-nya itu 34.250, Y-nya itu 38.000. Selanjutnya kita akan mencari anggaran penjualan. Pada tabel diketahui penjualan per liternya itu dari hasil ramalan penjualan yaitu 38.000, dan untuk harga per liternya itu 15.000, sehingga 38.000 dikali 15.000 sama dengan 570 juta. Jadi penjualan susu segar selama 1 tahun pada 2022 di Husain Dairy Farm yaitu 570 juta. Selanjutnya kita akan mencari anggaran penjualan. Data anggaran produksi yang terdapat pada Husain Dairy Farm adalah dari data penjualan yang berasal dari ramalan penjualan ditambah dengan persediaan bahan jadi yaitu 50, jadilah produk siap dijual yaitu 38.050. Sehabis itu produk dijual dikurangi dengan persediaan barang jadi awal yaitu 150, dan untuk produksinya adalah sebesar 37.900. Selanjutnya kita akan mencari anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat susu segar adalah susu mentah. Susu mentah diperah sebanyak 37.900 per tahun.
Satu plastik berisi 1 liter susu mentah dengan harga per liternya adalah 10.000. Maka biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk 1 tahunnya adalah 379 juta. Selanjutnya kita akan mencari anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja pada Husein Dairy Farm berjumlah 1 orang. Untuk mendapatkan standar TKL itu dari standar tarif 16.667 dikali dengan jamnya yaitu 0,2 dan menghasilkan upah per liternya yaitu 3.000. Lalu untuk mencari BTKL yaitu dengan cara upah per liternya 3.000 dikali dengan total produksi dari perhitungan anggaran produksi yaitu 37.900 dan menghasilkan biaya tenaga kerja untuk 1 orangnya yaitu 113.712.633 per tahunnya. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang digunakan oleh usaha dagang ini adalah biaya utilitas atau listrik dan air, dan bahan pembantu. Biaya utilitas ini digunakan pada setiap tahap produksi. Jumlah biaya utilitas untuk 1 tahun adalah 1.200.000. Sedangkan biaya bahan pembantu yang digunakan yaitu ampas tahu 3 karung yaitu 25.000, kulit tempe 1 karung itu 17.000, konsentrat 1 kg itu Rp24.286 dan jumlah 10 ikat rumputnya itu 7.000. Jadi total biaya pembantu adalah Rp73.286 per harinya. Kalau kita jadikan setahun dengan dikali 365 hari sama dengan jadi Rp26.749.390, sehingga biaya overhead pabrik untuk 1 tahunnya adalah Rp27.949.390. Selanjutnya ada anggaran persediaan. Untuk mencari persediaan barang jadi awal dan akhir harus mencari harga pokok per liternya terlebih dahulu, yaitu biaya produksi Rp520.662.023 didapatkan dari biaya bahan baku ditambah BTKL ditambah jumlah BOP. Lalu biaya produksi dikali dengan anggaran produksi Rp37.900 dan mendapatkan harga pokok per liternya yaitu Rp13.732. Setelah mendapatkan harga pokok per liternya, lalu dikali dengan persediaan barang jadi. Untuk persediaan barang jadi awal itu dikali 150 dan menghasilkan Rp2.059.768. Lalu untuk persediaan barang jadi akhirnya dikali 50 dan menghasilkan Rp686.589. Selanjutnya di sini ada anggaran beban usaha. Untuk anggaran beban usaha pada Husein Dairy Farm itu adalah beban penjualan lain-lain yaitu 100.000 dan beban administrasi yaitu 200.000. Lalu ditotalkan menjadi 300.000 per bulan dan dijadikan setahun menjadi 3.600.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Melalui laporan laba rugi kita dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. Sama halnya dengan Husein Dairy Farm, berikut adalah laporan laba rugi Husein Dairy Farm. Di sini ada penjualan untuk 2022 yaitu 570 juta, biaya bahan bakunya itu 379 juta, biaya TKL-nya itu Rp113.712.633, BOP-nya itu Rp27.949.350. Lalu ada biaya produksinya itu biaya bahan baku ditambah biaya TKL ditambah BOP, jadi menghasilkan Rp520.662.023. Lalu kita jumlahkan dengan barang jadi awal yaitu Rp2.059.768, jadi menghasilkan barang siap jualnya itu Rp522.721.751. Lalu kita kurangkan dengan barang jadi akhirnya itu Rp686.589. Jadi menghasilkan yaitu harga pokok penjualannya itu Rp522.036.202. Lalu sini kita kurangkan penjualannya dengan harga pokok penjualan menghasilkan laba kotornya itu Rp47.964.798. Lalu di sini ada beban usahanya itu Rp3.600.000
Lalu kita kurangkan laba kotor dengan beban usaha, menjadikan laba usahanya itu 44.364.798 rupiah. Sekian pemaparan materi diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.